Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa Dalwah TV yang berbahagia, alhamdulillah pada kali ini kita bisa berjumpa kembali, bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Ihya Sunan Al-Mahjurah yang dikarang oleh Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus, yaitu Al-Habib Sa'ad Al-Idrus. Dalam kesempatan kali ini kita mengkaji tentang sunanun muta'addiqah bin naumi, sunnah-sunnah yang ada hubungannya dengan tidur. Ma'asyiral hadirin, para pemirsa Dalwah TV dimanapun berada, kenapa kita harus mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua perbuatan kita, semua tingkah laku kita? Ittiba'un Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Kullu sunnah min sunanin Nabi laha darajah fil jannah. Faman zada fi sunan zadallahu lahu fid darajah. Setiap sunnah Nabi yang dilakukan oleh umatnya akan mempunyai tingkatan derajat nanti di surga. Semakin banyak sunnah Nabi yang dilakukan oleh seorang hamba, akan semakin tinggi derajatnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh sebagian ulama, wa kullu ma yaf'aluhul mahbub mahbubun. Semua yang dilakukan oleh seorang yang dicinta, mahbubun, maka akan disenangi, disukai. Jadi melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi dan kita ikuti menunjukkan kecintaan dan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang berkaitan dengan tidur, pertama dijelaskan jama'al yadain wan nafsu fihimah ma'a qiraatil ikhlas wal mu'awwidhatan wa masaha mastata'a min jasadihi. Yang pertama di antara sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidur membaca surat Al-Ikhlas, Mu'awwidhatan, Al-Falaq, An-Nas, dan merapatkan kedua tangan. Jadi membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas. Setelah membaca, mengusap dengan kedua tangan tadi seluruh anggota badan, dari atas kepala sampai kaki dan belakang tubuh kita sebisa mungkin. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan disebutkan di dalam kitab Al-Adhkar lil Imam An-Nawawi. Ya. Dan juga dalam kitab Riyadhus Shalihin fima rawahu an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di tempat tidurnya membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan meniupkan ke tangannya, mengusapkan ke seluruh badan beliau sebelum tidur. Yang kedua,
Rasulullah membaca doa Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Yaitu dengan nama Allah Subhanahu wa taala aku hidup dan mati. Juga di antaranya yang dianjurkan fima rawahu an Sayyidina Ali radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa li Fatimah radhiyallahu anhuma. Rasulullah berwasiat mengatakan kepada Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhuma, "Idza awaikuma ila firashikuma." Wahai Sayyidina Ali, wahai putriku Fatimah, jika kalian hendak tidur berada di tempat pembaringan, berada di tempat tidur, maka kabbira salasa wa salasin wa sabbaha salasa wa salasin wahmada salasa wa salasin, yaitu membaca tasbih subhanallah 33 kali, membaca alhamdulillah 33 kali, membaca Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Dan juga gak kalah pentingnya apa? Sebagaimana yang dianjurkan oleh baginda Nabi, juga termasuk sunnah-sunnah sebelum kita tidur, natawadda. Ya. Anil Barra bin Azib, dalam sebuah hadis yang disampaikan, yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi, Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madja'aka. Nabi pernah menyampaikan suatu wasiat kepada sahabat Barra bin Azib, apabila engkau datang ke tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah. Berwuduklah seperti engkau melakukan sholat. Jadi ini perlu kita perhatikan, sebelum tidur usahakan kita ini dalam keadaan suci. Usahakan punya wudu. Ya, fatawadda wudu'aka lis-shalah summa ittaji ala firashik. Kemudian berbaring di tempat tidurmu, apa? Dan lambung tadi ada di sebelah kanan. Jadi berbaringnya diusahakan apa? Menghadap kiblat. Jadi lambung sebelah kanan, tidurnya dalam keadaan miring. Ya. Wagal, dan ucapkanlah doa, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Ya Allah, aku serahkan diriku, serahkan semua urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika rahbatan wa raghbatan ilaika. Kita menyerahkan semua perkara kita, semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala malja wala manja minka illa ilaika. Enggak ada tempat untuk mengadu kesusahan, tempat untuk kembali kecuali hanya kepadamu ya Allah. Ya. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Aku beriman dengan kitab yang engkau turunkan, yaitu Al-Quran, dan beriman dengan nabi yang engkau utus. Fa in mitta alal fitrah. Maka Rasulullah bersabda, kalau engkau meninggal dengan keadaan yang demikian, dengan keadaan berwudu, dengan keadaan membaca doa, menyerahkan semuanya urusannya kepada Allah, memasrahkan semua perkaranya kepada Allah, semua aduhannya kepada Allah Ta'ala, maka engkau mati dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Bahkan dikatakan orang yang meninggal dalam keadaan mempunyai wudu di waktu tidur, mata syahidan, maka matinya dianggap seperti orang yang mati dalam keadaan mati syahid. Ya. Ini sangat penting sekali, apa? Karena kita melakukan tidur ini sehari-hari, baik itu tidur siang ataupun tidur malam. Maka usahakan kita ini tidurnya dalam keadaan apa? Suci. Ya, nggak asal-asalan langsung tidur, nggak mengikuti sunnah Nabi, udah nggak berwudu, nggak baca doa,
ngomongin orang lain, ya. Apalagi berbuat kemaksiatan dulu baru tidur. Ya, naudzubillah. Ya. Wa alla yanam wa idza awa ila firashihi ayyan fadahu. Dan apabila menuju tempat tidurnya mengkebas-kebaskan tempat tidur. Ya. Jadi ngambil sapu lidi atau kain membersihkan tempat tidurnya. Ya, khawatir ada binatang yang enggak diketahui bisa mengganggu tidur kita. Juga bisa mungkin untuk menghilangkan kuman-kuman yang ada dalam kasur tadi. Kita kan nggak tahu di tempat tidur kita ini ada binatang apanya. Ya, kan mungkin ada serangga sehingga bisa mengganggu tidurnya. Maka Nabi menganjurkan ayyan idza awa ahadukum ila firashihi falyanfadahu. Hendaklah mengkebas-kebaskan tempat tidurnya. Apa itu pakai sapu lidi atau pakai kain, ya, membersihkan dulu tempat tidurnya. Ini diantara anjuran Nabi ketika seorang mau tidur. Wa alla yanam illa wa wasiyatuhu maktubah. Dan janganlah seorang kalian tidur kecuali menulis wasiatnya. Ini kan sangat penting sekali. Ya. Karena kita meninggal ini nggak tahu kapan. Apakah malaikat Israel mencabut roh kita waktu dalam keadaan tidur? Ya. Apakah malaikat Israel mencabut roh kita dalam keadaan sholat? Atau dalam keadaan ngaji? Atau dalam keadaan yang lainnya? Tapi kita minta kepada Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah indal maut. Minta dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Makanya kalau kita ingin meninggalnya dalam keadaan ibadah, kita lazimi ibadah tersebut. Kita minta pengen meninggal dalam keadaan baca Quran, kita lazimi baca Quran. Kita pengen meninggal dalam keadaan ibadah, sholat, kita memperbanyak sholat. Ya. Matal mar'u ala ma sya'alaih. Seseorang itu meninggal tergantung apa yang dilakukan setiap harinya. Ya. Kalau dia setiap harinya rajin beribadah, taat kepada Allah Ta'ala, ahli baca Quran, ahli sholat sunnah, ya, ahli sedekah, ahli sujud kepada Allah Ta'ala, insya Allah meninggalnya dalam keadaan sujud, meninggalnya dalam keadaan ibadah. Itu yang kita harapkan. Ya, kita semuanya mudah-mudahan meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Wa alla yanam. Jadi wasiatnya itu tertulis. Jadi misalnya dia mempunyai hutang, ditulis hutangnya kepada siapa aja. Dia hutang kepada temannya, hutang kepada saudaranya, hutang kepada gurunya, ya, hutang kepada ustadznya. Tulis. Jadi keluarga yang ditinggalkan tahu kalau mayit tadi masih meninggalkan hutang agar terbayarkan. Yang susah ketika dia punya hutang, nggak menulis suatu wasiat, meninggal, ada orang yang menagih hutangnya, keluarganya nggak mau bayar. Naudzubillah. Ini sering terjadi. Jadi dia nggak ngasih tahu kepada keluarganya kalau mempunyai hutang kepada orang lain. Meninggal dalam keadaan tidur. Setelah meninggal beberapa hari, orang yang menghutangi datang, keluarganya nggak mau bayar. Karena apa? Si mayit nggak ngasih tahu. Ya, jadi wasiat itu sangat penting. Jadi menulis wasiat untuk keluarga, untuk segera melunasi hutang-hutangnya, ya, karena dia masih punya tanggungan dan hutang. Ya. Menulis wasiat untuk keluarga agar selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala, mentaati perintah agama, ya, agar tidak melanggar syariat, tidak melakukan kemaksiatan dan perbuatan dosa, menjaga akhlak dan adab, dan lain-lain yang perlu ditulis. Ya. Ini sunnah. Alla yanam illa wa wasiyatuhu maktubah. Tidaklah seorang dari tidur kecuali wasiatnya tertulis di samping tempat tidurnya. Itu sangat penting. Yang terakhir, alla yanam ala ghairi dzikrin. Jadi di samping dia tidurnya dalam keadaan
suci, tidurnya dalam keadaan taharah, ya. Juga tidur, janganlah seorang tadi tidur, ya, kecuali dia dalam keadaan zikir, dalam keadaan berdoa, karena makruh. Ya, dalam kitab Al-Adhkar lil Imam An-Nawawi, ya, halaman 80, insyaallah, disebutkan makruhnya seorang itu untuk tidur dalam keadaan tidak zikir kepada Allah Ta'ala. Ya, kan padahal perkara yang mudah, baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Tapi kalau nggak dibiasakan sejak dini, sejak usia masih masih kecil, dibiasakan kepada anak-anak kita nggak membiasakan, akan berat. Kita nggak biasa wudu, tidur dalam keadaan bersuci, juga akan berat. Makanya perlu pembiasaan dalam mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap sunnah yang dikerjakan oleh seseorang dengan niat mengikuti kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu keistimewaan tersendiri untuk orang yang melakukan hal tersebut nantinya di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan keseharian kita, baik dalam doa-doa sebelum tidur, apa yang harus kita lakukan sebelum tidur, kita niat memaafkan kepada semua orang yang punya kesalahan kepada kita. Ini yang dilakukan oleh Habib Ali, Allahumma samih, ya Allah maafkanlah orang yang telah berbuat kesalahan kepadaku, berbuat aniaya dan kezaliman kepadaku. Beliau memaafkan sebelum beliau tidur. Jadi tidurnya dalam keadaan tenang. Dia minta memaafkan orang yang telah berbuat kesalahan dan mohon ampunan kepada Allah. Ini mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, bisa mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan syariat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah disampaikan kepada kita semua, yang disampaikan oleh guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah para pemirsa Dalwaqt TV, kita lanjutkan pada segmen berikutnya.